Sebenarnya dalam dunia fotografi satwa liar itu bagaimana kita itu memanfaatkan kondisi alam sekitar kita itu, karena begini, kita itu berjalan menuju lokasi ya, lokasi ini contohnya di sini itu aja hampir 5 jam lebih. Nah, saya kembali ke kondisi yang bagaimana caranya kita itu memanfaatkan keadaan di sekitar kita. Kita tidak bisa memungkiri bahwa tubuh kita itu ada batasan kekuatannya, yaitu masalah fisik. Saya itu berjalan, sebetulnya biasa saya itu berjalan di hutan, di gunung itu biasa, tapi berhubung beban itu tidak bisa dibohongi. Beban terutama kamera ini ya, kamera itu sama alat-alat lain itu sangat memberatkan bagi saya. Nah, dari pengalaman-pengalaman yang gak enak itu, akhirnya saya itu mempunyai ide untuk memanfaatkan keadaan sekitar yang saya sebut tadi. Terutama kita yang tidak terlalu penting kita tidak bawa. Contoh aja alatnya kayak tripod, itu kita bisa memanfaatkan kayu-kayu ini. Tapi ingat ya, yang diambil adalah kayu kering. Jangan menebang pohon yang masih hidup untuk kita gunakan sebagai tripod. Kita bisa menggunakan tripod melalui ranting-ranting ini, kita modifikasi. Contoh aja di sini. Karena saya nggak bawa tripod, karena jadi tadi beban pundak saya itu sebetulnya sudah saya nggak begitu kuat. Nah, kita bisa memanfaatkan batang-batang kayu kering ini untuk kita modifikasi supaya bisa menjadi tripod. Kemudian yang kedua, satwa liar terutama sejenis harimau, kemudian macan tutul dan macan kumbang. Macan kumbang sama macan tutul itu sebenarnya sama, tetapi hanya berbeda bentuk bulunya, tapi fisiknya sama, jenisnya sama juga, karena anaknya nanti akan, kalau kawin, mereka kawin silang, anaknya itu kalau nggak belang ya hitam gitu saja. Jadi karakter mereka ini, kalau kita mau mengabadikan gambar mereka, itu sangat berbeda jika atau dibandingkan dengan kita memfoto hewan liar lain, kayak umpamanya burung dan sejenisnya. Karakter mereka itu penyendiri. Harimau, macan kumbang dan macan tutul itu penyendiri. Habitat mereka adalah daerah yang rata begini. Jadi harimau itu akan sangat susah ditemui di daerah yang miring, yang tebing-tebing itu, apalagi karena karakter harimau itu sedikit lemah pada kaki depannya. Jadi mereka itu yang disukai habitat mereka itu, dan memang habitat asli mereka itu adalah dataran yang datar begini, rata begini. Nah, kedua, macan kumbang dan macan tutul itu ada di pohon. Hampir 75% hidup mereka itu ada di atas pohon. Kemudian ketinggian. Nah, ketinggian kita itu sekarang sekitar 2000-an, 2100. Tetapi mereka bisa hidup di
bawah ketinggian ini. Di daratan rendah harimau itu bisa, macan kumbang dan macan tutul juga bisa ya. Nah, selanjutnya peralatan kita ya, peralatan kita untuk fotografi satwa liar, kalau burung dan lain-lain, kita bisa menggunakan terutama lensa itu bisa 500 ya, 400 mm ya, bisa. Tetapi kalau satwa liar yang sejenis kucing besar, harimau, kemudian macan kumbang dan macan tutul, kita tidak bisa sembarangan menggunakan lensa pendek. Minimal lensa ini adalah 600 mm. Ini adalah 800 mm. Nah, kenapa kita menggunakan lensa panjang? Masalahnya begini, kita tidak bisa menggunakan kamera pendek, apalagi kamera standar ya, kamera standar, lensa standar itu kita gunakan untuk memfoto harimau gitu, atau macan kumbang gitu. Ini terlalu berisiko, sangat berbahaya. Mungkin bisa, tetapi kalau kita ke pergo atau apa, atau kita di lokasi apa gitu, tetapi itu kalau kita mencari mereka dengan apa itu, memang kita berinisiatif mencari mereka, kita tidak bisa menggunakan lensa pendek. Kemudian paling minimal ya, bukan maksimal ya, minimal itu adalah 600 mm. Kemudian kita kalau mungkin ya 500 mm, kita mungkin katanya bisa menggunakan teleconverter seperti ini. Ini tadi. Oh, di sini. Jadi kita bisa menggunakan teleconverter ya. Ini adalah teleconverter ukurannya 1,4, ada yang 2 ya, 2,0 itu ada, tapi ini 1,4. Ini kenapa tidak saya pasang ya? Sebetulnya bisa saya pasang karena memang kita sudah tidak membutuhkan lagi kalau 800 mm. Sebetulnya ada masalah menggunakan converter itu. Kalau kamera ini tidak full frame, dia itu otomatis tidak bisa, otomatis auto fokusnya itu tidak bisa, kecuali kalau full frame kayak ini 1DX ini full frame atau 5D itu bisa. Ini 1DX ini sudah bisa, nggak pakai converter, dia fungsi autonya. Tapi kalau kamera biasa lagi, kita balik ke kamera biasa, mungkin 60D, kemudian 7D, atau macam-macam kamera itu, atau merek lain ya, merek Nikon dan lain-lain, dia tidak berfungsi autonya. Dan kalau kita memfoto atau memvideo kucing besar, harimau, macan kumbang dan macan tutul, kita itu membutuhkan autofokus. Karena apa? Kita butuh cepat. Kalau kita masih memakai manual, waduh, kita sudah tidak bisa lagi, terlalu berisiko. Nah, itu ya. Kemudian ada lagi trik ya, tadi kan trik alat, kita tidak perlu menggunakan membawa alat-alat yang semestinya bisa diganti di tempat sini karena perjalanan sangat jauh, kecuali kalau perjalanan pendek pakai kendaraan gitu. Tapi gimana ada macan kumbang atau harimau kalau kita menggunakan kendaraan. Nah, yang kedua, selanjutnya ya, kan tadi itu masalah kamera kita harus menggunakan tele yang panjang. Kemudian area itu kita survei dulu. Nah, tempat mereka itu adalah dataran gini, datar gini, tidak berteping-teping. Kemudian selanjutnya lensa atau kamera kita harus memang mumpuni. Kalau tidak, tiba-tiba kita menggunakan drone untuk memvideokan harimau atau macan kumbang, ya
sia-sia, atau kamera standar ya sia-sia juga, kecuali kalau di Afrika, karena di Afrika banyak sekali, tinggal pilih kan gitu. Tapi kalau di Indonesia mereka aja kayak 1001 mau dicari di lokasi ini kan sudah mau mereka diambang kepunahan. Nah, selanjutnya kita jangan terlalu banyak orang, lebih baik sendiri, kita diem aja sendiri ya, sendiri itu lebih bagus, karena mereka kalau banyak orang mereka itu akan pergi menghindar, kebanyakan itu mereka akan menghindar. Kedua, kita nggak perlu memakai kamuflase kan ya, kamu gitu pakai kamu atau baju-baju yang tersamarkan atau apa. Kita harus benar-benar diketahui oleh mereka, apalagi harimau. Sifatnya ini kita harus diketahui dan kita harus mengetahui mereka, sama-sama tahu. Dan yang selanjutnya, kita jangan sampai, ya ini fatal sekali, jangan sampai membelakangi mereka. Harimaunya di sana, kita belakangi, jangan sampai. Kita harus berhadapan-hadapan, tetapi kita itu jangan membahayakan mereka, santai saja. Dan yang selanjutnya, kita harus, supaya diketahui kehadirannya, kita mungkin bisa merokok ya. Kita bisa merokok ya, kita bisa merokok atau apa, supaya kita diketahui. Jangan sampai kita malah memakai kamuflase, kita tidak diketahui, kita malah bahaya, mereka kaget, mereka akan menyerang kita. Jadi kita harus merokok atau apa supaya baunya itu dicium oleh mereka, jadi kita diketahui kedatangan itu. Tapi kita juga harus waspada, kita jangan sampai membelakangi mereka. Nah ini, karena saya yakin dia ada di sana. Kemudian selanjutnya saya juga sebetulnya agak, walaupun lah saya sudah sering ketemu mereka, tapi tidak bisa dipungkiri, hewan buas itu punya tabiat yang jauh dari pemikiran kita, walau kita sering bertemu. Kemudian di mana tadi? Karena saya gitu beneran agak gimana gitu kalau di lokasi ini. Lokasi ya. Kita itu paling tidak harus mempunyai komunitas yang sehobi. Berapa sih komunitas yang hobi fotografer hewan liar? Itu hanya beberapa, dan beberapa di antara mereka, kalau angkatan-angkatan 2010, 2005, 2006, 2007 atau sampai 2005 sampai 2010, itu paling tidak pernahlah sekali dua kali bertemu. Harusnya saya berada di bawah pohon ini. Yaitu sahabat ya, jadi mencari mereka, apalagi sampai memvideokan, memfoto mereka ini bukan perkara mudah. Sulitnya minta ampun beneran, melalui proses yang panjang, kemudian alat-alat terutama, kemudian timingnya. Karena jam ini juga berpengaruh. Jam-jam begini ini, mereka ini sedang mencari makan. Atau kebalikannya, sesudah makan mereka bersantai. Nah, trik selanjutnya, trik yang keberapa tadi? Karena saya tidak fokus untuk bercerita sekarang. Selanjutnya ya, tapi nanti mungkin ada yang ketinggalan. Mungkin nanti saya tuliskan di keterangan, mungkin kalau sampai ada yang ketinggalan. Maksudnya ketinggalan apa namanya, tata caranya. Selanjutnya, jangan sampai kita itu mengasih umpan mereka. Mengasih umpan itu kita bisa membawa makanan atau apa itu, daging itu, jangan sampai.
karena kita kadang lupa kita ini juga bagian dari daging juga kan gitu. Itu bahayanya di situ. Nah, jangan sampai ini, apalagi berbau darah ya. Nah, ini kan masalahnya itu di sini, lokasi ini banyak pacet. Kadang itu saya yang takut itu makanya saya bungkus sampai segini. Oh, di dalam celana saya ini ada pembungkus lagi sampai sini supaya saya tidak digigit pacet. Karena kalau digigit pacet keluar darah, nah itu bahaya. Itu sahabat semua ya. Jadi mencari mereka ini tidak semudah kayak kita di Taman Marga Satwa atau di di Afrika gitu, tidak bisa. Peralatan mau nggak mau kita harus mengorbankan uang untuk membeli peralatan, dan peralatan fotografi itu tidak pernah turun harganya, beneran. Dan yang kedua, resiko bahaya yang paling saya takutkan itu sebenarnya ikan kumbang, karena dia selalu diem di atas, dan mereka itu kalau di atas pohon mirip dengan lutung. Tahu lutung sahabat ya, yang hitam itu, mirip mereka. Saya sering terkecoh oleh perbedaan lutung dan macan kumbang lah kan.